Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rahman saya Black.net. Pada kesempatan kali ini kita membahas topik yang cukup ringan saja, jadi buat selingan ya teman-teman. Jadi ini adalah desktop dari Chromebook. Ya seperti biasa kalau kalian lihat di sini kita bisa giniin. Nah ini merupakan tampilan yang mirip di smartphone atau tablet teman-teman ya. Oke, dan pada pembahasan kali ini kita akan coba ngubah bagian ini teman-teman ya. Kalian lihat ini launcher ketika kita klik. Nah ini akan langsung seperti ini ya teman-teman, dan ini akan langsung buka launcher kalian seperti ini. Jadi ini tempat berbagai macam icon yang bisa kalian gunakan, klik-klik langsung untuk menuju ke aplikasi seperti itu. Nah tetapi di sini kita pengen nih ngubah launcher ini menjadi tampilannya mirip di Windows 10 sebelumnya atau Windows sebelumnya gitu kan ya. Jadi posisinya ada di sini nih. Jadi ini nanti akan nampilin beberapa ikon-ikon langsung di sini teman-teman. Jadi kayak model start menu gitu kan teman-teman. Kita akan ngubah langsung aja. Caranya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita tahu bahwa sekarang itu Windows sudah beralih ya, yang tampilannya di Windows 11 gitu kan. Jadi tampilannya di tengah teman-teman. Jadi taskbarnya ini tengah modelnya ini ya. Untuk start menunya ada di tengah. Walaupun kita sebenarnya bisa mengubah juga, di Quizlet pernah dibahas seperti ini. Kalian bisa menuju ke sini. Dan ini bisa dirubah kok untuk jadi posisinya sama seperti yang Windows sebelumnya, bisa dirubah, ada opsinya. Jadi dirubah menjadi ke left lagi gitu teman-teman. Nah tapi kita pengen ngubah kayak gini di Chromebook. Caranya adalah langsung aja seperti ini. Jadi kalian menuju ke browser Chrome. Oke, langsung kalian ketikkan aja di sini. Oke, Chrome. Terus /. Nah, kita akan masuk ke bagian flag lagi, teman-teman. Jadi sebelumnya pernah kita bahas ya, teman-teman ya, tentang flags ini. Jadi ini berbagai macam eksperimental itu ada di sini. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan eksperimental yang ada di sini, jadi untuk menggunakan fungsi di luar default ya seperti itu. Kita langsung menuju ke flags. Nah, ini ada dua ya, kalau kalian lihat di sini. Jadi ini ada yang model browser kayak gini. Nah ini dia akan cari di Google Search teman-teman. Jadi kita pilih yang ada ininya, ikonnya seperti ini aja, kita klik. Oke, sudah. Nah setelah itu kita kan tahu kan ini ada banyak sekali pengaturan. Oke, ada banyak sekali pengaturan yang kalian bisa lihat di sini. Nah agar untuk mempercepat kita langsung menuju ke apps. Oke, jadi kalian bisa langsung menuju ke app launcher. Ini dia. Ini kalian ubah jadi enable. Oke. Seperti ini, kalian ubah jadi enable. Yaps. Oke, sudah. Nah, ini productivity experiment. Jadi ini baru eksperimen, teman-teman ya. Jadi tidak secara default itu berubah, enggak. Jadi kita perlu mengaktifkan dengan cara mengenablekan. Ini akan efeknya itu akan berasa ketika kita restart. Nah, tetapi tunggu dulu. Di sini kalian perlu. Oke. Di sini kalian juga harus untuk mengenablekan ini teman-teman ya. Launcher categorical search yang ada di sini nih. Jadi ini juga di enable ya teman-teman ya. Oke. Sudah enable. Oke. Nah setelah itu untuk kita melihat hasil ini masih belum ya, ini masih belum, kita langsung restart aja, klik restart yang ada di bawah sini. Oke, jadi di bawah sini langsung kita restart. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kita sudah mengaktifkan dua ya teman-teman, dan itu biasanya langsung akan naik ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengubah ke default lagi, nanti akan berubah ke default, tinggal di restart lagi. Seperti itu. Kita langsung lihat aja hasilnya. Oke, klik. Nah ini dia teman-teman. Jadi di sini launchernya sudah berubah ya. Oke, lalu apakah kita akan kehilangan fungsi yang ada di sini? Yap, kita kehilangan fungsi yang ada di sini. Jadi launchernya udah berubah teman-teman ya. Jadi ini udah nggak bisa ditarik lagi kayak ya, nggak bisa ditarik. Jadi dia langsung jadi kecil kayak gini teman-teman. Oke, jadi kecil seperti ini. Jadi modelnya ini. Nah di sini kita bisa langsung search.
yang ada di sini, search apapun. Terus di sini kita juga bisa langsung mengunjungi yang sering kita gunakan. Nah, terus di bagian sini kita juga bisa melakukan penggabungan nih teman-teman ya. Misalnya di sini ya, ini mau tak gabungin ke Canva seperti ini. Jadi ini modelnya kayak di smartphone ya. Nah, ini akan jadi kategori. Dan di sini desain. Nah, seperti ini. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Kita bisa langsung klik desain, kita pilih seperti ini. Kalau misalnya kalian itu biasa untuk mengkategorikan sesuatu gitu kan, mengkategorikan agar semuanya rapi dan tertata, kalian bisa langsung menuju ke sesuatu yang memang kalian butuhkan di kategori. Misalnya kalian sedang desain ya, kalian langsung bisa menemukan beberapa ikon tentang desain tanpa harus kalian scroll banyak aplikasi seperti itu. Ya, caranya seperti ini tadi teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya kita pengen mengubahnya kembali, di sini bisa teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ini untuk tampilan yang mirip di sini. Jadi ini kayak tombol start ada di sini nih, teman-teman. Ya sebenarnya nggak tombol start sih, karena ini udah berubah total di sini. Ini berubah total teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa narik ke atas gitu kan. Nah, seperti ini. Ini nggak bisa narik ke atas, oke? Jadi seperti itu, dan ya sudah. Lalu bagaimana kalau kita ubah di sini self positionnya jadi left? Nah, ini kalau biasanya kalian main di Ubuntu ya, udah pernah ke Ubuntu gitu ya, pakai OS Ubuntu gitu kan, Linux Ubuntu, ya dia biasanya di samping sini. Dan kalau kita klik, iya oke, jadi nggak full gitu ya, jadi sama, tetap aja sama kayak gini, cuman ini di samping kiri. Nah, kita misalnya mengubah di samping kanan juga bisa seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, kita sudah berhasil untuk mengubah ini, dan setelah itu kita akan kembalikan lagi ke seperti semula gitu ya. Jadi ini untuk memperlihatkan pada kalian bahwa ini nggak masalah kalian untuk mencobanya. Kalian tinggal suka yang mana saja. Apakah yang tampilan kayak smartphone seperti biasa yang memang itu udah kayak ciri khasnya Google gitu kan, atau yang kayak gini. Jadi untuk tampil agak beda. Oke, seperti ini. Jadi ada enaknya juga sih sebenarnya kalau kita kayak gini tuh kan. Jadi ini lebih lega gitu ya teman-teman, lebih lega ketika kalian pakai gitu kan. Kalian buka files gitu kan. Nah, ini dia akan langsung buka di sini. Nah, seperti ini. Dia agak lega. Jadi untuk customisasi desktop itu sudah. Tadi kita udah bahas beberapa customisasi nih. Kita bisa, yang pertama kita bahas tentang ngubah ini tadi ya, ngubah launcher gitu ya, ngubah launcher. Terus yang kedua kita bahas tentang ngubah posisi ini ya, posisi taskbar ini teman-teman, self ya. Kalau di sini self. Kita udah coba untuk buat kategori gitu kan di sini kan. Ini tak keluarin, tinggal keluarin. Nah, udah, nanti akan kehapus. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan kembalikan seperti semula. Tinggal kalian ini buka lagi ya. Kita langsung default saja. Kita rubah dari default, langsung kita restart. Sudah sesimpel itu. Dan kita tidak perlu login lagi. Oke, jadi tinggal kalian suka yang mana, pas kalian selera yang situ ya tinggal ubah aja seperti itu. Dan oke, ini enggak masalah teman-teman. Oke, ini sudah kembali ke pengaturan yang sebelumnya. Kalian lihat di sini dia akan kembali. Oke. Nah, dia ada tampilan yang sama. Ya, ini juga bisa dikategori kayak gini teman-teman. Kalau kalian lihat ini misalnya kita ubah, ini kita masukkan ke sini gitu kan. Ini juga bisa dikategori seperti ini. Jadi sama aja semuanya seperti ini teman-teman. Kalian tinggal enak yang mana gitu kan. Nah, sekian untuk pembahasan kita kali ini bro. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, bye bye.